Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widati, peserta Latsar tahun 2022, Angkatan 8, Kelompok 4, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi di wilayah kerja saya sebagai pemegang program PTM, hipertensi, dan DM. Lanjut. Sebelum kita membahas tentang analisis isu, langkah baiknya kita mengetahui apa itu isu. Isu adalah secara umum diartikan sebagai suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat terjadi menarik perhatian orang banyak. Pada pra-analisis didapatkan 3 isu. Yang pertama, tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Yang kedua, masih rendahnya cakupan imunisasi BIAN. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan minimal 1 kali setahun. Lanjut kita ke analisis tapisan masalah dengan metode USG. Ada kasus tingginya hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Untuk U diberi nilai 4, untuk S diberi nilai 4, untuk G diberi nilai 4. Jumlahnya menjadi 12. Untuk isu kedua, masih rendahnya cakupan imunisasi BIAN. Untuk U diberi nilai 4, untuk S diberi nilai 3, untuk B diberi nilai 3. Jadi jumlahnya ada 10. Untuk isu yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa kesehatan minimal 1 kali setahun. Nilainya pada U 4, pada S 3, pada G 4, jadi jumlahnya 11. Jadi prioritas utama pada kasus isu ini adalah tingginya kasus hipertensi di wilayah puskesmas dengan jumlah 12. Analisis isu menggunakan analisis Fishbone. Di antaranya penyebabnya yaitu manusia, kurang aktivitas fisik seperti berolahraga. Yang kedua, kondisi psikis seperti stres dan sering marah. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, pola makan tidak sehat. Yang kelima, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Pada lingkungan, kultur dan budaya. Yang kedua, kebiasaan makan yang berlemak, berminyak, dan asin. Pada kepercayaan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk berobat. Pada metode, kurangnya penyuluhan dari petugas kesehatan tentang penyakit hipertensi. Penyuluhan yang kurang menarik. Untuk material, sarana dan prasarana tentang hipertensi masih kurang. Leaflet yang tidak tersedia di puskesmas. Tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas dianalisis dengan SWOT, di mana ada S yaitu kekuatan atau strength, tersedianya obat hipertensi di puskesmas. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana promosi kesehatan di puskesmas. Yang ketiga, tersedianya kartu jaminan kesehatan atau BPJS untuk mengambil obat hipertensi. Ada W atau weakness, kelemahan, kurangnya sarana dan prasarana promosi kesehatan tentang hipertensi. Yang kedua, tidak tersedianya leaflet tentang hipertensi di puskesmas. Ada O atau opportunity atau peluang. Yang pertama, memberikan penyuluhan tentang hipertensi. Yang kedua, menyediakan leaflet tentang hipertensi. Ada yang T atau threat, ancaman atau hambatannya, yaitu meningkatnya kasus hipertensi yang akan menyebabkan stroke pada penderitanya. Tabel alternatif penyelesaian masalah, ada isu penyebabnya tingginya kasus hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Yang pertama, kurang aktivitas fisik. Yang kedua, kondisi psikis seperti stres dan sering marah. Yang ketiga, merokok.
yang keempat, pola hidup tidak sehat, dan yang kelima, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Ada tabel alternatif penyelesaian. Yang pertama, penyuluhan kepada masyarakat. Tahap setiap alternatifnya, yang pertama, menentukan jadwal penyuluhan tentang hipertensi di desa. Yang kedua, metode yang dilakukan ceramah dan tanya jawab. Hasil yang diharapkan pada alternatif ini, yang pertama, masyarakat lebih mengetahui tentang hipertensi. Yang kedua, masyarakat menjadi sadar untuk memeriksa kesehatan atau tekanan darahnya. Yang ketiga, pola hidup masyarakat berubah menjadi lebih sehat. Untuk pihak yang terkait, yaitu puskesmas, pemerintah, kader kesehatan, dan masyarakat. Untuk alternatif yang kedua, yaitu pembagian leaflet, tahap setiap alternatifnya, yang pertama, pembagian leaflet pada pasien di puskesmas. Hasil yang diharapkan pada alternatif ini, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang hipertensi. Pihak yang terkait yaitu puskesmas, pasien, atau masyarakat. Untuk alternatif yang ketiga, senam antihipertensi. Setiap alternatifnya yaitu membuat jadwal alternatifnya yaitu membuat jadwal pelaksanaan senam. Yang kedua, membagi kelompok yang hadir. Hasil yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat. Pihak yang terkait yaitu puskesmas, pemerintah desa atau lurah, yang ketiga kader kesehatan, yang keempat masyarakat. Kesimpulannya, setiap masalah yang kita hadapi dapat kita analisis penyebab terjadinya dan penyelesaiannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas pelayanan kita, terutama kita sebagai tenaga kesehatan dan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.